Pemerintah akan bangun rumah vertikal di kawasan Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Bank Indonesia turunkan suku bunga acuan ke 4,75%. TNI AD siap dukung program Siskamling nasional. Polda Banten musnahkan barang bukti narkoba. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan selain 5 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi, diantaranya terkait dengan agenda Kementerian Kabinet Merah Putih. Dan selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa dan juga olahraga bersama saya Luis Ayu. Dan saya Tiara Diati, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan bangun hunian vertikal di lahan negara yang berada di kawasan Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dan dalam program ini pemerintah akan menggandeng investor asal Qatar. Pembangunan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun 3 juta rumah untuk masyarakat. Mempercepat program tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan investor asal Qatar dengan nilai investasi mencapai 40 triliun rupiah. Ketua Satgas Perumahan Hasim, Joyo Hadikusumo mengatakan dalam mewujudkan program 3 juta rumah adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Rencananya tahap awal kolaborasi ini sebanyak 50.000 hunian vertikal akan dibangun di atas lahan negara yang berada di kawasan Kampung Bandan, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa rencana pembangunan 50.000 hunian itu akan berdiri di atas lahan negara yakni milik PT KAI. Menurutnya, penggunaan lahan negara ini akan mengoptimalkan aset lahan melalui konsep Transit Oriented Development. Jadi secara umum, direksi baru KAI diperintahkan oleh Presiden untuk menyiapkan seluruh stasiun yang ada di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa untuk menjadi tempat bagi pembangunan perumahan vertikal yang murah. Jadi tidak saja satu stasiun seperti di Kampung Bandan Bandan ini, tapi di seluruh Indonesia diminta untuk mempersiapkan lahan bagi pembangunan yang murah. Kenapa? Karena tanah kereta api kan punya negara. Jadi harga tanahnya itu murah, karena harga tanah murah dalam struktur pembiayaan perumahan kita itu tanah yang paling mahal. Jadi kalau tanahnya murah, harga pasti drop dia, turun dia. Nah, sehingga menjadi affordable bagi rakyat, apalagi kalau dia sudah masuk antrian nanti untuk membeli, maka dia juga bisa dapat fasilitas lagi pada saat membeli. Tapi rumahnya murah dulu, caranya adalah pakai tanah negara. Ini yang dimaksud oleh Bapak Presiden, semua BUMN yang punya tanah, pokoknya terutama yang di tempat pusat-pusat kota, supaya masyarakat itu jangan nyebar keluar. Kasihan, terutama teman-teman yang kerja di dalam. Anda misalnya kan kerja kan di dalam kota karena sumber berita kan dalam kota. Kalau tinggal di luar kota karena tanah di Jakarta mahal, Anda kan pasti nggak bisa punya rumah. Tapi begitu dia pakai tanah negara, karena nanti tanah negara itu dihitung sangat murah atau bahkan digratiskan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan. Ini kita bicara tidak saja pemerintah pusat ya, tapi juga ada pemerintah daerah yang ngapain simpan tanah, tanahnya jadi tempat yang tidak jelas, yang mendingan kita bangun rumah, digratiskan bagi rakyatnya sehingga harga akan. Adapun dalam proses pembangunan rumah vertikal di kawasan Kampung Bandan yang memiliki luas tanah 24 hektar ini, pemerintah terlebih dahulu akan berdiskusi dengan masyarakat setempat yang telah bermukim di lokasi. Pemerintah menjamin dalam pembangunan tersebut tidak akan melakukan penggusuran. Pembangunan pertama akan berlangsungkan di lahan kosong seluas 11 hektar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa pernah dengar istilah kolam retensi? Kolam retensi ini salah satunya adalah di Waduk Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kolam retensi berfungsi sebagai bak penampungan raksasa yang menampung air hujan secara langsung dan aliran sungai di sekitar agar tidak langsung meluap ke permukiman. Pemirsa pernah dengar istilah kolam retensi? Kolam retensi ini salah satunya ada di Waduk Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @dki-jakarta, dijelaskan bahwa kolam ini berfungsi sebagai bak penampungan raksasa yang menampung air hujan secara langsung dan aliran sungai di sekitar agar tidak langsung meluap ke permukiman.
Selain itu, airnya pun dialirkan perlahan lagi jika kondisi sungai sudah normal. Ternyata selain mencegah genangan, kolam retensi juga bantu resapan air tanah jadi cadangan air, bahkan dilengkapi vegetasi buat dukung ekosistem. Bonusnya, warga bisa mancing, olahraga, atau sekedar santai di sekitarnya. Kehadiran kolam retensi bikin kota kita jadi lebih adaptif iklim. Tiara Dianti, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, Subbag Rehab Pers Bid Propam Polda Jabar melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemulihan profesi di Polres Tasikmalaya Kota. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga disiplin, etika, serta loyalitas terhadap institusi Polri agar mampu kembali menjalankan tugas dengan optimal. Sebanyak 18 personel Polres Tasikmalaya Kota mengikuti pembinaan yang dipimpin oleh AKP Tati selaku Kasubbag Rehab Pers Bid Propam Polda Jabar. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga disiplin, etika, serta loyalitas terhadap institusi Polri agar mampu kembali menjalankan tugas dengan optimal. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota Polres Tasikmalaya Kota semakin termotivasi untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menunjukkan bahwa Polri hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional. Kegiatan ini turut didampingi oleh Kabaklok dan Kasih Propam Polres Tasikmalaya Kota yang memberikan dukungan penuh terhadap proses pembinaan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pimpinan dalam membimbing serta memulihkan semangat para personil. Festi Rahmadi, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono meninjau langsung korban kebakaran di Kelurahan Senen pada 15 September 2025. Kemensos menyalurkan bantuan darurat senilai Rp255 juta. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono turun langsung ke lokasi untuk meninjau, mendengar, dan memastikan kebutuhan warga yang mengalami kebakaran di Kelurahan Senen pada 15 September 2025. Kemensos menyalurkan bantuan darurat senilai Rp255 juta untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban kebakaran. Bantuan tersebut berupa makanan, pakaian, kasur, selimut, hingga perlengkapan ibadah. Selain itu, layanan psikososial juga diberikan agar anak-anak tetap tersenyum dan orang tua kuat menjalani hari-hari sulit. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, ya, pihak kepolisian, pihak TNI, ada Basnas, ada Pordam, ada Tagana, ada pendamping Resos, dan semua pihak yang sudah bersinergi, bergotong royong membantu korban kebakaran yang ada di Pasar Senen ini. Tiara Dianti, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI akan menggelar TNI Fair pada 20 hingga 21 September 2025 di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI yang akan jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025. TNI Angkatan Darat akan melibatkan sekitar 1.500 prajurit dan menampilkan berbagai alutsista terbaik serta menghadirkan beragam kegiatan yang bisa dinikmati masyarakat. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, pelaksanaan TNI Fair menjadi momen bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan TNI. Dalam kegiatan ini, TNI AD akan menurunkan 1.500 prajurit dan juga menampilkan beragam alutsista seperti tank Harimau, Meriam Kesa 155 mm, MLRS Astros, hingga helikopter Phoenix. Wahyu juga menyebut warga juga bisa mengikuti berbagai acara mulai dari bakti kesehatan, pameran UMKM, hingga atraksi keterampilan prajurit. Wahyu menyampaikan kegiatan ini sekaligus menunjukkan kesiapan TNI AD yang modern, profesional, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Di mana Angkatan Darat juga partisipasi di situ ya, karena ada TNI AD Fair itu menampilkan pameran alutsista yang dimiliki Angkatan Darat, juga berkaitan dengan beberapa kegiatan-kegiatan libur masyarakat. Itu 20 dengan 21. Ya. Nanti rinciannya, detailnya saya akan sampaikan, akan support kepada rekan-rekan sekalian itu perinciannya. Ya, tapi yang jelas di TNI AD Fair itu dia akan tampil semua alutsista TNI Angkatan Darat, ya. Juga nanti akan tampilkan demo-demo dari Satuan Angkatan Darat, ya, dan kita memberikan hiburan kepada masyarakat dari band musiknya Angkatan Darat memiliki kolaborasi dengan beberapa rekan-rekan. Mulai tanggal 22 itu nanti sudah mulai terpusat di Monas ya, untuk melaksanakan rangkaian latihan parsial sampai nanti menjelang gladi kotor, gladi bersih, dan pelaksanaan.
Sementara untuk puncak HUT ke-80 TNI di Monas pada 5 Oktober, TNI AD akan menurunkan ribuan prajurit dan beragam alutsista, darat maupun udara sebagai bukti kesiapan dan pertanggungjawaban TNI kepada rakyat. Dari Jakarta, Gia Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai kolaborasi dengan media sangat penting untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Mutia menilai pesan literasi yang datang dari media kerap lebih didengar publik dibandingkan dari pemerintah. Menghadapi derasnya arus informasi di ruang digital, Mutia Hafid menilai peran pemerintah saja tidak cukup. Menteri Komunikasi dan Digital itu menekankan pentingnya kerjasama dengan media sebagai mitra strategis dalam memperkuat literasi digital masyarakat. Dalam acara di Jakarta Pusat pada Senin 15 September yang bertajuk Pentingnya Literasi Digital dan Upaya Mewujudkan Cyberspace Aman untuk semua kalangan termasuk anak-anak, ia menyampaikan bahwa media memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pemahaman publik. Mutia mengungkapkan pesan-pesan literasi yang disampaikan melalui media cenderung lebih dipercaya masyarakat dibandingkan jika berasal langsung dari pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Komdigi, lebih dari 226 juta warga Indonesia atau 80,66% populasi sudah terkoneksi internet, dengan durasi penggunaan rata-rata mencapai 8 jam 40 menit per hari. Meski demikian, masih ada sekitar 50 juta orang yang belum tersentuh akses digital, dan tantangan signifikan justru datang dari anak-anak. Dari 65 juta anak usia 0-14 tahun, sekitar 70% sudah aktif menggunakan internet. Sementara 80% orang tua tidak mengetahui aktivitas daring anak mereka. Teman-teman media jauh lebih cepat daripada pemerintah membacanya, dan itu sah-sah saja, Pak Andi. Kita perlu saling melengkapi, kita perlu saling mengingatkan, dan kita perlu kolaborasi, terutama di literasi.com ada program literasi digital, ada relawan-relawan yang membantu di berbagai hal, dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah secara erat untuk terus membangun literasi kepada masyarakat. Karena kadang kalau media melakukan literasi lebih didengar, Pak, daripada kalau pemerintah yang tantangannya kita akan hadapi tidak mudah, tapi sebagaimana kita yakini bahwa seluruh tantangan hadir dengan kemudahan, jadi mari berjibaku untuk mencari berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan zaman. Mutia menegaskan bahwa meskipun tantangan era digital semakin kompleks, peluang untuk membangun ruang digital yang aman dan inklusif tetap terbuka. Karena itu, kolaborasi antar pemerintah dan media menjadi langkah penting agar literasi digital menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya 4 pilar dalam strategi pengembangan AI nasional. Menurutnya, pentingnya kolaborasi, mitigasi resiko, inovasi, dan riset menjadi kunci membangun ekosistem AI yang inklusif dan juga bertanggung jawab. Pengembangan kecerdasan artifisial di Indonesia membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan bertanggung jawab. Dalam forum AI for Sustainable Future di Jakarta Selatan pada Selasa 16 September, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pentingnya membangun ekosistem AI yang juga inklusif, etis, dan bermanfaat bagi publik melalui keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko. Nezar menjabarkan 4 pilar utama sebagai dasar strategi AI nasional, yakni kolaborasi mitigasi risiko inovasi serta penguatan riset dan pengembangan. Ia menyoroti bahaya penyalahgunaan AI generatif seperti deepfake dan juga disinformasi yang dapat merusak ruang publik. Ia juga menyebut bahwa Indonesia perlu merespon cepat dengan belajar dari kebijakan negara lain seperti AI Act di Uni Eropa, kebijakan transparansi di Amerika Serikat, dan regulasi ketat Tiongkok. Saya ingin menyampaikan sedikit hal saja apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk merespon ataupun memberikan semacam intervensi kebijakan dari perkembangan artificial intelligence sampai dengan hari ini. Seperti kita ketahui, perkembangan artificial intelligence cukup cepat sekali. Baru tahun lalu kita bicara soal generative AI, sekarang kita udah bicara soal agentic AI. Jadi belum lagi aturannya kita buat, teknologinya sudah berubah. Nah, di dalam peta jalan nasional itu ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan artificial intelligence yang kita lakukan ya. Yang pertama, kita ingin bahwa AI yang nanti dikembangkan itu dia harus bermartabat, berkeadilan, menjunjung akuntabilitas. Pelindungan data pribadi harus masuk di sana, dia juga harus transparan, dan dia juga harus menyertakan aspek-aspek keamanan, keberlanjutan, integritas, dan inklusivitas, serta keterlibatan dan pengawasan manusia. Ini yang menjadi prinsip-prinsip tata kelola AI yang
nantinya akan menjadi peta jalan AI kita bersama. Sekali lagi, salah satu kunci penting dalam menghadapi perkembangan AI adalah kita harus melakukan respon yang cepat dan adaptif, lalu membaca peluang pengembangannya. Dan dari sudut pemerintah, saya kira dibutuhkan satu intervensi yang positif ya untuk bisa memajukan inovasi, dan kita juga harus berpikir bagaimana mengembangkan ekosistemnya. Besar harapan kami ya sebagai policy makers gitu, agar kegiatan ini bisa terus dilakukan sebagai satu wadah buat kita ya untuk memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem pembangunan artificial intelligence Indonesia yang etis, yang bertanggung jawab, bermartabat, dan mandiri ke depannya. Selain itu, Nezar juga menyinggung rendahnya investasi Indonesia di bidang R&D yang baru menyentuh 0,24% dari PDB. Ia mendukung target pemerintah untuk menaikkannya menjadi 1% sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, keempat pilar tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan AI Indonesia yang adaptif dan juga bermartabat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Gaza tewas saat berebut bantuan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 4,75% berdasarkan rapat Dewan Gubernur. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas. Sebagai respon terhadap kondisi ekonomi terkini, Bank Indonesia kembali menyesuaikan kebijakan moneternya. BI menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75% pada periode September 2025. Keputusan tersebut diumumkan Gubernur BI Peri Warjio usai rapat Dewan Gubernur yang juga digelar pada 16 hingga 17 September 2025. Dalam konferensi pers pada Rabu 17 September, ia juga menyampaikan bahwa suku bunga deposit facility turun menjadi 3,75% dan lending facility menjadi 5,5%. Kebijakan pelonggaran ini melanjutkan langkah sebelumnya di bulan Agustus, di mana BI telah memangkas suku bunga dari 5,25% menjadi 5%. Penyesuaian ini mencerminkan sikap hati-hati BI dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan dorongan pertumbuhan ekonomi. Peri menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Ia optimistis inflasi akan tetap berada dalam sasaran 2,5+1% untuk tahun 2025 dan 2026, dengan nilai tukar rupiah yang terjaga sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza berujung tragedi. Puluhan orang tewas saat berebut paket bantuan yang dijatuhkan dari udara dan didistribusikan melalui darat.
Insiden ini sekaligus menegaskan krisis kemanusiaan yang makin menghimpit di wilayah tersebut. Saksi mata menyebutkan ratusan warga berlari mengerubungi titik jatuhnya paket bantuan. Dalam kekacauan itu, banyak orang terinjak dan tergilas kendaraan saat bantuan darat tiba. Tim medis melaporkan puluhan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Kondisi Gaza saat ini sudah sangat terpuruk. Keterbatasan makanan, air, dan obat-obatan membuat warga nekat berburu bantuan meski nyawa menjadi taruhan. Sejumlah organisasi internasional mendesak adanya mekanisme penyaluran yang aman agar bantuan benar-benar sampai tanpa menimbulkan korban tambahan. Insiden ini sekaligus menunjukkan betapa mendesaknya solusi jangka panjang untuk menangani krisis di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Menteri dan Wakil Menteri hingga Kepala Badan dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Pelantikan tersebut dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh calon menteri dan wakil menteri. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih, sekaligus melantik Menteri dan Wakil Menteri hingga Kepala Badan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo memberhentikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Pelantikan Menteri dan calon Wakil Menteri baru itu dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan. Adapun yang resmi dilantik yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Ketua LKPP Sarah Sadika, Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtipmas, dan Reformasi Polri Ahmad Doviri. Selain itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Noor, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Koperasi Farida Farika, Kepala Staf Komunikasi Kepresidenan M. Kodari, serta dua Wakil Menteri Bidang Gizi Nasional Soni Sanjaya dan Nanik S. Dayang. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan perihal perombakan Kabinet Merah Putih, salah satunya perihal Kantor Komunikasi Kepresidenan diganti dengan Badan Komunikasi Pemerintah. Dirinya menegaskan bahwa PCO tidak dibubarkan, namun bertransformasi menjadi sebuah badan yang diharapkan mampu memperkuat komunikasi istana kepada publik. Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu 17 September 2025. Sebelum melantik Angga Raka, Presiden memberhentikan terlebih dahulu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Perihal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan status Kantor Komunikasi Presiden yang kini bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Prasetyo menjelaskan PCO tidak dibubarkan. Namun terkait tugas dan fungsinya dipindahkan kepada Badan Komunikasi Pemerintah yang kini dipimpin oleh Angga Raka Prabowo. Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO, ya, sekarang nanti dengan Kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi Badan Komunikasi Pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam Badan Komunikasi Pemerintah. Angga Raka Prabowo juga sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital ini diminta oleh Presiden Prabowo untuk memperkuat bidang komunikasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya datang dari Erick Thohir yang angkat bicara posisinya sebagai Ketua Umum PSSI usai dirinya dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Erick mengatakan perihal jabatannya di PSSI tersebut masih menunggu pembahasan dan keputusan dari FIFA yang sebagai induk tertinggi di sepak bola. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah memberhentikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam reshuffle perdana masa pemerintahannya pada beberapa waktu yang lalu. Namun kursi Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut kini telah diisi oleh Erick Thohir yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Erick Thohir kini memiliki 2 jabatan sekaligus, yakni Ketua Umum PSSI. Erick mengatakan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI masih menunggu pembahasan dan keputusan dari FIFA. Pasalnya, FIFA merupakan induk tertinggi dalam sepak bola. Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Jadi akan mundur dari PSSI, Pak? Tidak ada ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak ada ikut campur dari pemerintah? FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Di Jakarta, Fahrizal Diobalau, Simpo TV melaporkan. Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago secara resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pelantikan ini Jamari menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya mengisi kursi Menko Polkam tersebut. Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi Menko Polkam setelah Budi Gunawan diberhentikan pada beberapa waktu lalu. Jamari mengaku bahwa dirinya mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk dapat mengabdi kepada bangsa dan negara meski umur sudah mencapai 77 tahun. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Fahrizal Diobalau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Badan Komunikasi Pemerintah ini merupakan transformasi dari yang sebelumnya Kantor Komunikasi Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan beberapa pejabat Kabinet Merah Putih, salah satunya yakni Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sosok pengganti tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Angga Raka Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini merupakan transformasi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Angga mengatakan akan berkomitmen untuk memperkuat komunikasi agar program-program pemerintah dapat tersampaikan kepada publik. Dirinya juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hasan Nasbi yang telah banyak membantu pemerintah selama menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Badan Komunikasi Pemerintah dibentuk penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, ini transformasi dari institusi dari mitra perkuat koordinasi institusi komunikasi di pemerintah AR, dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenko. Jadi kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan untuk suara-suara publik yang ada di media, kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga, juga bersama dengan teman-teman media semua. Nanti kita lihat, nanti setelah ini kami berkoordinasi dengan PCO, saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi selama ini sudah
banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita, pemerintah, membantu badan komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengungkapkan akan melakukan patroli pada bulan depan ke sejumlah kementerian yang mengalokasikan anggaran besar, namun belanjanya lambat. Purbaya menyebut patroli ini dilakukan agar dapat memastikan membantu percepatan jika penyerapan belanja di kementerian lambat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku telah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan patroli atau mengecek penyerapan anggaran di beberapa kementerian pada bulan Oktober mendatang. Hal ini dilakukan untuk melihat penyerapan anggaran di kementerian-kementerian yang belum optimal. Purbaya mengatakan jika dianggap tidak bisa mengoptimalkan belanja anggaran hingga akhir tahun, maka anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Nantinya anggaran itu dialokasikan untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pegang nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kalau misalnya kali ini sebarkan ke pegawai yang langsung siap dan bertambah keras. Saya nggak mau uang nganggur. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi darurat Arab Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi darurat Arab Islam yang berlangsung di Doha, Qatar pada Senin 15 September 2025. Sugiono mengatakan agresi Israel terhadap Qatar pekan lalu bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, namun juga pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, piagam PBB dan juga prinsip-prinsip organisasi kerjasama Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. KTT Darurat Arab Islam di Doha membahas rancangan resolusi menanggapi serangan Israel ke sejumlah negara di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir, terutama serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah meninjau rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, tepatnya di dekat gerbang tol Fatmawati 2. Pramono mengatakan pengalihan tersebut berjalan lancar dan cukup mengurangi volume pengguna jalan dari simpang Fatmawati ke arah Lebak Bulus. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan uji coba penerapan jalur alternatif Jalan TB Simatupang via tol Fatmawati 2 yang berlangsung pada Senin 15 September 2025 berhasil mengurangi kemacetan. Kendati masih menantikan uji coba hingga 5 hari penerapan, Pramono mengatakan pengalihan tersebut berjalan lancar dan cukup mengurangi volume pengguna jalan dari simpang Fatmawati ke arah Lebak Bulus. Kalau kemudian dalam simulasi ini berhasil menurunkan kemacetan yang ada di Simatupang maupun di Fatmawati ini dilakukan sampai dengan akhir Oktober. Di akhir Oktober adalah batas waktu Pamjaya, Paljaya, dan Bina Marga. Sebelumnya Pramono mencatat sejumlah faktor penyebab kemacetan di kawasan TB Simatupang, terutama pada segmen simpang Fatmawati dekat stasiun MRT Fatmawati. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pengaturan baru selama uji coba ini diharapkan mampu menekan kepadatan secara signifikan. Selain soal lalu lintas, Pramono juga menyoroti proyek infrastruktur yang belum rampung di sepanjang TB Simatupang. Menurutnya, keberadaan proyek galian turut memperparah kemacetan di kawasan tersebut. Festi Rahmadi, redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, prosesi kremasi korban demo anti pemerintah di Nepal. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada semua daerah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan atau desa untuk kembali gencar mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayah mereka. Tito bahkan bakal melakukan pengecekan secara langsung ke daerah-daerah untuk memastikan pelaksanaan Siskamling tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. Ditemui di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa sore, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah mengeluarkan surat edaran resmi kepada gubernur, bupati, dan wali kota terkait pengaktifan kembali Siskamling. Selain merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Tito menilai pengaktifan kembali Siskamling bukan saja bermanfaat untuk melakukan pengamanan di wilayah, namun juga bisa membantu warga yang membutuhkan pertolongan, terlebih pada waktu malam hari. Untuk itu, Tito meminta kepada semua daerah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan atau desa untuk kembali gencar mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayah mereka. Iya, saya sudah sampaikan pengaktifan Siskamling. Ini juga sesuai arahan dari Bapak Presiden. Ini Siskamling lah sesuatu yang lama ya. Program lama, konsep lama dalam bentuk pengamanan daerah masing-masing ya, melalui upaya sendiri. Namanya Swakarsa. Ini seperti biasa ya, nanti ada pos biasanya, kemudian dibagi shift di tiap RT, RW, kemudian kelurahan dan desa. Kemudian menjaga lingkungan, kalau ada orang yang mencurigakan, masuk, mau mencuri, berbuat jahat, mau merampok dan lain-lain, berkelahi, itu bisa dicegah dengan adanya petugas-petugas ini. Kenapa tidak polisi atau TNI? Polisi, TNI jajaran teritorial tetap ada, tapi kan wilayah kita luas, sehingga perlu dibantu, didukung bersama-sama. Pengamanan itu adalah kerjaan bersama. Tito bahkan bakal melakukan pengecekan secara langsung ke daerah-daerah untuk memastikan pelaksanaan Siskamling tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, TNI Angkatan Darat akan mendukung pelaksanaan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di berbagai daerah sesuai instruksi dari Kementerian Dalam Negeri. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menegaskan personel TNI yang akan terjun dalam program ini akan melalui satuan kewilayahan. Untuk menjaga kondisi keamanan, TNI Angkatan Darat terus melakukan patroli rutin di jalan-jalan utama ibu kota Jakarta. Adapun terkait instruksi Kementerian Dalam Negeri yang menghidupkan kembali program Siskamling, TNI AD siap mendukung dan mengawal pelaksanaannya di berbagai daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta. Wahyu menyebut melalui satuan kewilayahan seperti Kodim dan Koramil, TNI bersama Polsek dan Polres akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, itu pasti di semua daerah, di seluruh tanah air, kita kan sekarang sedang menggalakkan lagi untuk kita menjaga wilayah kita masing-masing. Ya, seperti yang disampaikan tadi, itu juga di satuan kewilayahan kita bersama-sama dengan unsur kepolisian, itu sama-sama kita membantu pemerintah daerah meyakinkan seluruh wilayah itu bisa terjamin keamanannya. Dan sebetulnya untuk kegiatan itu kan sudah berjalan selama ini. Ya. Di wilayah itu ada Kodim, ada Koramil, ya, bersama-sama dengan Polres, Polsek, Binsa dengan Babin Kamtipmas itu berada di tengah-tengah masyarakat. Selain untuk membantu mengatasi kebutuhan masyarakat, juga meyakinkan salah satunya situasi di semua wilayah itu kondusif. Wahyu menambahkan pengalaman selama ini menjadi bekal untuk membuat sistem keamanan lingkungan yang jauh lebih baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perbatasan India-Nepal kembali dibuka untuk aktivitas publik setelah beberapa pekan diguncang kerusuhan politik di Nepal. Situasi kini berangsur normal setelah Susila Karki resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara dan menjadi perempuan pertama yang memimpin Nepal.
Perbatasan India-Nepal kembali normal setelah kerusuhan politik di Nepal yang menyebabkan sedikitnya 51 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang luka-luka. Pos perbatasan Maharajganj di India kembali dibuka pada Senin 15 September 2025 untuk warga Nepal yang masuk guna berdagang dan bepergian. Kegiatan perdagangan kembali berjalan, toko-toko dan lalu lintas kendaraan kembali normal. Pedagang mengaku lega setelah aktivitas mereka terhenti beberapa pekan. Otoritas setempat memastikan operasi bea cukai telah sepenuhnya berfungsi dengan kendaraan pengangkut ekspor India seperti beras, tekstil, dan produk kemasan kembali masuk ke Nepal. Sebelumnya sekitar 50.000 orang melintas di perbatasan Rupai Diha setiap harinya, dan jumlah ini diharapkan segera kembali normal. Kerusuhan terjadi usai pemerintah Nepal melarang sementara 26 platform media sosial termasuk Facebook dan YouTube dengan alasan mengatasi ujaran kebencian dan penipuan. Kebijakan itu justru memicu kemarahan publik dan memperluas aksi protes hingga ke Kathmandu dan wilayah perbatasan. Aksi yang disertai penutupan jalan dan pembakaran ban itu berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli. Susila Karki, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, dilantik sebagai Perdana Menteri sementara pada Jumat 12 September 2025 lalu. Arif Rifai, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, para pengunjuk rasa yang tewas dalam demonstrasi anti pemerintah di Nepal dikremasi dengan penghormatan negara di Kathmandu. Pemerintah sementara Nepal menetapkan mereka sebagai pahlawan dan memberikan kompensasi untuk keluarga korban. Pengunjuk rasa yang tewas dalam demonstrasi anti pemerintah yang digelar gerakan Gen Z di Nepal dikremasi dengan penghormatan negara di Kathmandu pada Selasa 16 September 2025. Prosesi berlangsung haru saat para pelayat mengantar jenazah ke kuil Pasupatinath untuk dikremasi. Media lokal melaporkan prosesi dimulai dari Rumah Sakit Pengajar Tribhuvan melalui Cababil dan juga berakhir di kuil Pasupatinath. Sejumlah menteri juga hadir untuk memberikan penghormatan. Perdana Menteri sementara Susila Karki yang baru dilantik menetapkan para korban demo sebagai martir. Pemerintah juga mengumumkan 17 September sebagai Hari Berkabung Nasional. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan dana sekitar Rp100.000 Nepal untuk biaya kremasi dan Rp1,5 juta untuk keluarga korban. Unjuk rasa anti pemerintah dipicu oleh larangan sementara 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan YouTube. Larangan ini cepat dicabut namun memicu kemarahan publik yang meluas ke Kathmandu dan juga kota perbatasan Nelpangunj. Hingga kini korban tewas dilaporkan mencapai 72 orang, termasuk seorang warga India serta 1.300 orang terluka. Unjuk rasa yang meluas mengakibatkan Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri. Pada 12 September, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Susila Karki, resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain dari Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda hadir secara langsung dalam acara penutupan Kejurnas Drag Bike Region 56 yang sekaligus Gubernur Maluku Utara Cup 2025. Dirinya berharap Maluku Utara dapat menjadi pusat drag bike untuk Indonesia Timur yang tak hanya membantu UMKM namun juga menjadi motor penggerak baru ekonomi kreatif di Maluku Utara. Masyarakat Sofifi disuguhi aksi memukau oleh dragster dari berbagai penjuru kota dan provinsi. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos hadir dalam penutupan perhelatan akbar kejuaraan nasional Drag Bike Swallow Aspira Premier Region 5 atau 6 putaran 5 Gubernur Maluku Utara Cup 1 berlangsung pada hari Minggu 14 September 2025. Acara yang memperebutkan satu buah motor Yamaha Mio M3 dan uang pembinaan senilai Rp158 juta ini diikuti oleh lebih dari 500 starter dari Maluku Utara, Makassar, Gorontalo, dan Maluku. Sherly juga melakukan dialog secara langsung dengan para peserta dan mendapatkan saran untuk Kejurnas mendatang. Priska Priscilla, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, dalam rangka mewujudkan transisi energi yang inklusif. CEO Danantara Roslan Roslani menjajaki peluang dengan PLN untuk menghadirkan solar photovoltaik atau PV. Hal ini sebagai upaya untuk menghadirkan penerangan di setiap desa dan mendorong ekonomi hijau di Indonesia. Selain menghadirkan listrik, akses energi bersih juga membuka produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karenanya, Danantara dan PLN menjajaki peluang menghadirkan solar PV untuk desa-desa Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan transisi energi yang inklusif. Solar photovoltaik sendiri merupakan teknologi yang mengubah sinar matahari langsung menjadi energi listrik. Menggunakan sel surya atau fotovoltaik,
yang terbuat dari bahan semikonduktor. Sinar matahari yang mengandung foton akan diserap oleh bahan semikonduktor, melepaskan elektron dan menghasilkan arus listrik melalui proses yang disebut efek fotovoltaik. Sebagai lembaga pengelola investasi di berbagai sektor, Danantara berkomitmen untuk mengelola aset BUMN agar mampu menghadirkan penerangan setiap desa dan mendorong lahirnya ekonomi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa. Priska Priscilia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani melakukan tindak lanjut pertemuan dengan Presiden Plasma Derivative Therapies MR Gilles Platford. Hal ini ditujukan untuk menghadiri investasi di bidang plasma derivatif secara menyeluruh di Indonesia. Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan farmasi nasional, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani kembali melakukan pertemuan dengan jajaran Takeda Pharmaceuticals, termasuk Presiden Plasma Derivative Therapies PDT, Mr. Gilles Platford. Kolaborasi ini memiliki tujuan untuk menghadirkan investasi di bidang plasma di Indonesia, mulai dari pengumpulan plasma hingga pembangunan fasilitas manufaktur berteknologi tinggi di Indonesia secara menyeluruh. Takeda Pharmaceutical sendiri merupakan sebuah perusahaan farmasi global yang bergerak di berbagai area seperti onkologi, gastroenterologi, penyakit langka, vaksin, dan terapi turunan plasma. Melalui pertemuan yang merupakan hasil tindak lanjut beberapa waktu lalu di Tokyo, diharapkan Indonesia mampu menjadi basis produksi untuk kebutuhan domestik dan pasar ekspor. Priska Priscilia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari program TNI Manunggal yang membangun desa atau TMMD ke-125 tahun 2025 resmi berakhir dengan catatan gemilang khususnya bagi Kodim 0825 Banyuwangi. Dalam acara penutupan di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta pada Rabu pagi, Kodim 0825 Banyuwangi berhasil menyabet 3 penghargaan bergengsi tingkat nasional. Acara penyerahan penghargaan TMMD ke-125 tahun 2025 digelar di Aula AH Nasution lantai 2 Mabes TNI AD Jakarta Pusat. Dipimpin oleh Waaster Kasat Bidang Binter. Dalam kegiatan ini, Kodim 0825 Banyuwangi Korem 083 Baladika Jaya Kodam 5 Brawijaya berhasil membuktikan sebagai salah satu yang terbaik. Dan Satgas TMMD 125 Letkol Arhanud Joko Sukoyo meraih juara 3 kategori tipe A atas dedikasi dan kinerja yang ditunjukkan di lapangan. Tak hanya itu, Kodim 0825 Banyuwangi juga meraih juara ketiga lomba dan satgas terbaik pada TMMD 125. Melalui kontributor media Sinpo TV Jihan Nabila Farha turut mendapatkan juara 2 sebagai kategori wartawan media elektronik. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa program TMMD bukan hanya membangun infrastruktur seperti jalan desa dan jembatan, namun juga menghadirkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian TNI untuk masyarakat. Dengan capaian ini diharapkan pelaksanaan TMMD ke depan dapat lebih baik lagi, serta terus memberikan manfaat besar bagi rakyat, khususnya di wilayah pedesaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Luar Negeri akan menggelar Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025 pada 19 hingga 21 September di Jakarta. Festival ini menampilkan film dari 16 negara anggota OKI sebagai sebagian dari diplomasi budaya melalui sinema. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menyelenggarakan Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025. Festival ini berlangsung pada 19 hingga 21 September 2025 di Jakarta dan merupakan hasil kerjasama Kemlu RI dengan Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Produksi Film Negara, Universitas Negeri Jakarta, Galeri Nasional, dan Sinema XS1. Festival ini menjadi inisiatif diplomasi budaya berbasis sinema yang menampilkan karya film dari 16 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dengan tema Stories of Peace. Acara ini memperlihatkan narasi Islam yang damai, moderat, dan beragam, sekaligus mengajak publik memahami kehidupan Muslim dari berbagai budaya, bahasa, dan sejarah yang berakar pada nilai-nilai Islam universal.
Tokoh Perfilman Nasional sekaligus Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia, Deddy Miswar mengharapkan Kementerian Luar Negeri RI mengembangkan festival film internasional bukan sekedar event satu kesempatan. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival, khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival, khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Karena kita tahu Indonesia ini pasar yang besar, ya. Mereka juga pasti ingin masuk kemari sebagai pasar yang besar dan juga ada kesempatan bagi film-film Indonesia juga menjajaki pasar-pasar di luar, masuk ke dalam negara-negara Islam di dunia ini. Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 digelar di 4 lokasi strategis di Jakarta dengan pemutaran 45 film feature dan pendek dari negara-negara seperti Mesir, Iran, Saudi Arabia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Selain pemutaran film, akan diadakan diskusi bersama sineas dan akademisi. Festival ini terbuka untuk umum dan gratis, dihadiri oleh semua pecinta film dan masyarakat luas. Dewi Manik, Redaksi Sinpo TV, melaporkan. Informasi dari Pemprov DKI Jakarta yang menetapkan tarif Rp1 untuk layanan Transjakarta, MRT, dan LRT pada 17 dan 19 September 2025. Kebijakan ini berlaku dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional tahun 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tarif khusus Rp1 untuk masyarakat yang menggunakan transportasi umum khusus layanan Transjakarta, LRT, dan MRT Jakarta pada 17 dan 19 September 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan langsung kebijakan ini di Silang Monas, Jakarta Pusat. Kebijakan ini juga bertepatan dengan pelaksanaan program Rabu Wajib Angkutan Umum bagi ASN, di mana seluruh aparatur diwajibkan menggunakan transportasi publik. Pramono mengaku telah mencoba langsung layanan tersebut dan memastikan tarif khusus berjalan sesuai rencana. Tanggal 17 hari ini, tadi saya ngetap sendiri, saya lihat sendiri, ternyata memang bayarnya Rp1. Dan ini juga akan kami lakukan di tanggal 19 untuk memperingati Hari Keselamatan. Sehingga dengan demikian tanggal 17 dan 19 siapapun yang naik transportasi umum di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah Jakarta Rp1. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menambahkan bahwa tarif ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum yang kini terus dibenahi. Penerapan program ini menunjukkan hasil positif terutama dari peningkatan jumlah penumpang. Dewi Manik, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bantuan kemanusiaan dari Polri untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tiba dan disambut antusias warga serta pemerintah daerah. Bupati Nagekeo ini menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih atas kepedulian Polri maksud kami dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan Polri untuk korban banjir dan longsor di Mauponggo, Kabupaten Nagekeo disalurkan melalui jalur udara menggunakan pesawat CN295 dan jalur laut menggunakan kapal KP Ibis 6001.
Bantuan yang dibawa meliputi lebih dari 1.000 paket makanan siap saji, ratusan kasur dan selimut, genset, lampu solar sel, obat-obatan, hingga sarana listrik darurat. Ratusan warga terdampak banjir bandang turut hadir untuk menerima bantuan dan melakukan cek kesehatan di posko gabungan. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus secara langsung menyambut kedatangan bantuan dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kepedulian Polri. Kakor Binmas Bahar Kampolri Irjen Pol Edi Murbowo yang hadir mewakili Kapolri menegaskan bahwa misi kemanusiaan ini adalah wujud kepedulian Polri kepada masyarakat. Edi menuturkan hadirnya Polri di tengah masyarakat terdampak bencana diharapkan dapat mempercepat pemulihan sekaligus memberikan semangat baru bagi warga di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Makanan siap saji, ya, makanan siap saji kurang lebih itu ada hampir 10.000 piece. Kemudian juga sembako ada 1.000 paket. Kemudian kasur, ya, kasur busa 100 lembar. Kemudian selimut juga ada 150 lembar. Selain itu kita juga membawa lampu solar cell. Itu untuk membantu daerah-daerah yang masih terputus aliran listrik. Kemudian juga selain lampu solar cell juga kami bawa genset. Ada 5 unit genset masing-masing 10 kVA, termasuk kabel-kabel dan lampu-lampunya supaya bisa langsung disetting, digunakan. Tentunya genset juga perlu bahan bakar. Nanti akan kita cukupi bahan bakarnya sehingga penerangan listrik itu sementara bisa dialiri melalui genset sambil nunggu PLN melakukan pembenahan atau recovery supaya listrik dapat menyala kembali. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Jual pil setan, 3 orang pengedar obat keras jadi tersangka. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Ditres Narkoba Polda Banten memusnahkan barang bukti narkoba hasil tangkapan sepanjang tahun 2025 dan barang bukti yang dimusnahkan tersebut antara lain sabu, tembakau, sintetis, ganja, dan obat-obatan terlarang. Pemusnahan ini merupakan hasil dari pengungkapan 577 kasus narkoba di wilayah Banten. Dalam pemusnahan barang bukti tersebut, Polda Banten melibatkan berbagai pihak mulai dari Kejaksaan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Banten, PNN Banten, Balai POM, hingga Majelis Ulama Indonesia. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen aparat dalam memberantas peredaran narkoba yang semakin mengancam kehidupan masyarakat. Ditres Narkoba Polda Banten Kombes Pol Wiwin Setiawan menyebutkan, perkembangan perekonomian di daerah Banten membawa dampak sosial yang cukup signifikan. Salah satunya meningkatkan kriminalitas dan ancaman keamanan, termasuk Banten menjadi daerah rawan peredaran gelap narkotika. Sepanjang tahun 2025, Polda Banten mencatat 577 kasus narkoba dengan 77 tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain, sabu seberat 11,3 kg, ganja 547,73 gram, tembakau sintetis 5,9 kg, ekstasi 503 butir, serta obat-obatan sebanyak 313.000 butir. Memusnahkan barang bukti dengan jumlah sabu, jenis sabu 3,2 kilo, ganja 39 kilo sekian, dan obat-obatan keras hampir 43.000. Jadi barang bukti yang siang hari ini kami musnahkan itu memang barang bukti yang sudah ada penetapan dari pengadilan, dan ini barang bukti yang memang masih dalam proses sebelum di tahap 2 kan di Kejaksaan. Kalau dari pengungkapan perkara periode 2025, memang barang bukti jumlahnya cukup lumayan signifikan besar, tapi yang kami musnahkan hari ini memang bagian dari
proses penegakan hukum di periode 2025 dan sebagian yang sudah berjalan dan sudah tahap 2 memang sudah diserahkan ke kejaksaan, ada juga yang sudah dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti narkoba ini diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat untuk terus waspada dan bersama-sama memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Sebuah agen kelontong di Jalan Kedoya Duri Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat dibobol maling. Kawanan maling ini masuk ke toko dengan cara memotong engsel pagar, kemudian mengambil dus berisi rokok dan uang tunai. Akibat kejadian itu, pemilik mengalami kerugian hingga 220 juta rupiah. Aksi kawanan maling tertangkap kamera CCTV tengah menyatroni sebuah agen kelontong yang berada di Jalan Kedoya Duri Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Usai turun dari mobilnya, para pelaku beraksi dengan memotong engsel pagar toko agar dapat masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, dua pelaku diantara menguras isi toko. Puluhan dus berisi rokok diangkut pelaku ke dalam kendaraannya. Tak hanya itu, uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang berada di dalam laci turut diambil. Pada saat kejadian, pemilik agen kelontong ini mengaku sempat mendengar suara gaduh dari tokonya. Namun ia mengira itu suara tikus, sehingga tak sempat mengecek CCTV. Akibat kejadian itu, ia mengalami kerugian hingga 220 juta rupiah. Kan kita main tinggal di sini. Jadi cucu saya bilang, kayaknya di toko ada ketek-ketek bunyi. Pong katanya, tikus sekali saya bilang kan. Padahal itu dari dia di dalam tuh ada CCTV, saya nggak lihat CCTV saya gitu maksudnya. Kok bisa gitu waktu itu kan? Padahal kalau saya kan kelihatan kalau dalam mengangkat ini kan. Pelaku yang di sini 2, di mobil supirnya ada yang nggak turun. Pelakunya naik mobil Pak? Avanza Silver, tapi platnya palsu kayaknya udah kita cek. Di mobil satu yang... Kayaknya pasti ada 5 orang, tapi di luar ada yang motor mondar-mandir. Ada motor mondar-mandir, lihat situasi gitu, aman apa enggak gitu. Kan jam 3:30 pagi soalnya kan. Pak itu dia masuk lewat mana Pak? Ini Teralis. Ya pintunya jebol, ini jebol digunting semua ini. Itu terusnya. Yang diambil apa aja Pak? Rokok. Berapa banyak Pak? Sekitaran 220 juta lah. Itu nilai rokoknya? Nilai rokoknya sama duitnya udah kita total lah. Sama selain rokok apa lagi Pak yang diambil Pak? Ya udah itu doang namanya kita. Diduga pelaku berjumlah 4 hingga 5 orang. Korban pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali berhasil menangkap 3 orang gembong pengedar obat keras ilegal alias pil setan yang dijual tanpa izin edar dan juga resep dokter. Dari ketiga tersangka itu, polisi mengamankan lebih dari ribuan butir pil berlogo Y atau yang sering disebut pil anjing dan pil berlogo DMP. Pengungkapan kasus gembong pengedar obat keras ilegal ini bermula dari informasi masyarakat terkait transaksi mencurigakan di kawasan Taman Dewa Ruci, Kuta Badung, Bali. Tim Subdit 1 di Treskrimus bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka pertama berinisial WJR yang sedang bertransaksi menjual pil putih berlogo Y atau sering disebut pil anjing. Dari tersangka WJR, polisi mengamankan 1.032 butir pil siap dijual yang diedarkan secara eceran per 10 butir. Selanjutnya dari penggeledahan di kos WJR di wilayah Denpasar, diperoleh barang bukti tambahan berupa 760 butir pil putih berlogo Y dan 360 butir pil kuning berlogo DMP, sehingga total barang bukti yang diamankan mencapai 1.720 butir. WJR mengaku mendapat pasokan obat tersebut dengan memesan melalui media sosial. Tersangka sudah 3 kali melakukan pemesanan dengan total 30.000 butir pil dan barang yang disita merupakan sisa stok yang belum sempat diedarkan. Dari pengungkapan kasus ini kemudian berkembang dengan penangkapan tersangka kedua berinisial MAF asal Pasuruan yang dibekuk di kawasan Jalan Tunjung Sari, Kota Denpasar. Dari penggeledahan, polisi menyita 1.011 butir pil putih berlogo Y yang disimpan dalam plastik hitam. Di kos MAF kembali ditemukan ratusan butir obat keras, yakni 762 butir pil kuning berlogo DMP dan 100 butir pil putih berlogo Y.
MAF menyebut bahwa obat tersebut dibeli dari seseorang berinisial EW asal Jember. Polisi terus bergerak dan berhasil mengamankan tersangka EW di kawasan Jalan Taman Sari, Klan Kuta, Badung. Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bali dipastikan pil putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl HCl dengan kadar 3,72 mg per tablet. Sedangkan pil kuning berlogo DMP mengandung dextromethorphan dengan kadar 18,75 mg per tablet. Kedua zat tersebut termasuk obat keras yang peredarannya hanya boleh dilakukan dengan resep dokter. Jadi untuk TKP yang pertama, itu ditangkap sedang melakukan transaksi antara pengedar dan pembeli. Itu kita sudah meminta keterangan dan selanjutnya kita akan kembangkan sehingga bisa mengungkap produsennya ini. Ini yang masih menjadi pekerjaan. Kalau dari keterangannya itu setiap pengambilan itu jumlahnya 30.000. Yang berhasil kita sita itu jumlahnya sekitar 2.000. Jadi sebagian itu sudah berhasil untuk dijual. Ini yang banyak beli ini anak muda atau apa, Pak? Informasi yang kita dapatkan itu lebih bekerja. Karena harganya 10 butir itu dijual 30.000. Satu sisi memang bikin kuat ya, tapi sisi lain ada dampaknya. Tidak bisa tidur. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan 3 titik di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat diterjang tanah longsor pada Rabu sore. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 3 rumah warga mengalami kerusakan. Akibat hujan deras, sebanyak 3 titik di wilayah Desa Puraseda, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor diterjang tanah longsor hingga mengakibatkan 3 rumah mengalami kerusakan. Nampak puing-puing material bangunan rumah masih belum berhasil dibersihkan. Akibat kejadian tersebut, akses jalan tertutup material tanah longsor. Bahkan 3 rumah mengalami kerusakan. Akibatnya warga sekitar bahu-membahu bergotong royong membersihkan material longsor. Untuk di Desa Puraseda karena hujan yang sangat deras ya dari tadi siang sampai sore. Jadi kita ada 3 titik bencana longsor, yang 2 menutup jalan desa dan yang 1 ada 3 rumah kena dampak dan yang 1 rumah rusak sedang dan yang 2 terancam akan longsor. Dan untuk di Desa Puraseda sendiri memang banyak terjadi longsoran. Untuk ada 1 rumah ya yang di RW 3 kita karena rumahnya sudah menggantung karena tebingannya longsor, kita mengharapkan untuk direlokasi dan untuk di kampung Cigolong atau di Aladapan sendiri ini ada 3 rumah, yang 1 mungkin bisa untuk perbaikan dan yang 2-nya karena terancam mungkin bisa tembok penahan tanah atau yang lainnya. Nah ini kejadiannya baru sekarang ya, jadi alhamdulillah untuk pihak BPBD sendiri kita udah langsung di TKP dan untuk selanjutnya di infrastruktur kita bersama warga gotong royong untuk membuka jalan ya. Dan alhamdulillah tadi Pak Camat sudah merespon, kita sudah melaporkan kepada pihak kecamatan. Hujannya memang terus lebat ya gitu sama angin. Tadi saya memang kita lagi di luar, tidak ada di rumah, cuman ada keluarga di rumah. Cuman di dalam rumah, bukan di kamar ya. Kamar kan kerjanya kamar yang ambruk ya. Nggak di kamar, alhamdulillah kita ya nggak ada korban. Yang terdampak itu ada 3 rumah, yang rusaknya 1, yang terdapatnya 2, jadi 3. Biasanya bertahan lah, bertahan di rumah. Ke rumah saudara. Harapannya minta bantuannya kepada pemerintah ya yang terdampak musibah yang rumah itu. Yang 1 yang rusak itu minta bantuan. Tim
Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat kejadian naas tersebut, namun kerugian yang dialami mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat ditemukan di kawasan Curug Seribu, Desa Ciasih, Pacimahan, Kabupaten Bogor pada Rabu siang 17 September 2025. Korban diduga merupakan orang dalam pencarian yang dilaporkan hilang sejak 10 hari lalu. Penemuan mayat menggemparkan warga di Desa Ciasihan, kawasan Curug Seribu, Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu 17 September 2025. Jenazah korban terjepit batang pohon berukuran besar di aliran curug dengan kondisi arus deras sehingga menghambat proses evakuasi. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, membenarkan penemuan mayat ini dan menegaskan tim BPBD telah bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan. Berdasarkan informasi awal, jenazah diduga merupakan seorang pencari burung di hutan Gunung Salak yang telah hilang sejak sekitar 10 hari lalu. Aura Desmita, redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi perampasan ponsel milik pegawai toko pulsa dan aksesoris ponsel terekam kamera CCTV. Pelaku yang berpura-pura meminta ditransfer uang melalui top up membawa lari ponsel korban. Peristiwa perampasan itu terjadi di salah satu toko penjual pulsa dan aksesoris ponsel di Jalan Tempuling, Medan, Sumatera Utara, terekam kamera CCTV pada 10 September 2025 lalu. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV tersebut, terlihat pelaku bersama seorang rekannya mengendarai sepeda motor, menghampiri toko ponsel yang menjadi target para pelaku. Pelaku kemudian berpura-pura penjaga toko mentransfer uang melalui top up. Saat penjaga toko mengeluarkan ponsel dan akan mengirim dana yang diminta, pelaku merampas ponsel korban dan langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Korban sempat mengejar dan berteriak rampok, namun pelaku keburu jauh dan sulit dikejar korban. Seskia, penjaga toko ponsel pada Rabu 17 September 2025 siang, mengatakan kejadian yang dialami tokonya bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada Juni 2025 lalu, toko ini juga sempat disantroni para pelaku pencurian dan mengobrak-abrik seisi toko. Orang datang pembeli, katanya, Kak, beli dana. Berapa? 10.000. Juris ya Kak, ya. Ya beginiin, aku buka aplikasi, udah langsung diambil. Berapa orang lakuin? 2. Meski menjadi korban, namun kasus perampasan ini tidak dilaporkan korban ke kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Lampung Selatan Lampung mengungkap kasus korupsi bantuan ternak sapi di Desa Baktirasa, Kecamatan Seragi. Dari pengungkapan kasus ini, aparat menetapkan seorang ketua kelompok tani Rukun Sentosa sebagai tersangka karena diduga menjual puluhan ekor sapi bantuan untuk kepentingan pribadi. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lampung Selatan Lampung menetapkan seorang tersangka kasus korupsi penyimpangan bantuan ternak sapi. Tersangka yakni Ketua Kelompok Tani Rukun Sentosa berinisial PU di Desa Baktirasa, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Modus tersangka melakukan korupsi tersebut dengan cara menjual 20 ekor sapi betina indukan yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian tahun 2021 yang diajukan tanpa sepengetahuan anggota kelompok. Dari perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 277,7 juta rupiah. Harusnya pelaku atau tersangka ini harusnya mendistribusikan sapi tersebut. Namun pada pelaksanaannya sapi tersebut dijual oleh pelaku, sehingga pelaku mendapat keuntungan kurang lebih 277.770 rupiah. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 68 dokumen pengajuan proposal dan telah memeriksa 57 orang saksi. Sementara tersangka PU terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Lampung Selatan Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor terkapar setelah motor yang ditumpanginya terjatuh akibat bondet atau bom ikan rakitan yang ia bawa meledak di Dusun Menangas Kulon, Desa Kebonrejo, Kecamatan Grati pada 17 September 2025. Saat kejadian, pelaku sedang berusaha melarikan diri ke arah Bulak Winongan usai melakukan curanmor.
Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan warga sedang mengejar dua pelaku yang diduga melakukan aksi pencurian motor di wilayah Grati, Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu 17 September 2025. Dalam rekaman itu, pelaku berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor curian. Namun saat dalam pelarian menuju Bulak Winongan, motor yang ditunggangi mendadak meledak akibat bondet yang dibawa pelaku. Satu pelaku langsung terjatuh dan tak berdaya, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur dan kini masih dalam pengecekan petugas. Pelaku yang terkapar saat ini telah diamankan Polsek Grati untuk diproses lebih lanjut, termasuk memeriksa jaringan kejahatan yang mungkin terlibat. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi baku hantam antar dua kelompok pria terjadi di Jalan Kramat 7 Senen, Jakarta Pusat. Polisi menyebut keributan dipicu sengketa rumah antara penyewa dengan seseorang yang mengklaim memiliki rumah tersebut. Keributan antar dua kelompok pria ini terjadi tepat di depan sebuah rumah di Jalan Kramat 7 Senen, Jakarta Pusat. Tak hanya saling dorong sambil berteriak dengan nada tinggi, kedua kelompok yang bertikai bahkan terlibat aksi baku hantam. Salah satu kelompok yang juga kalah jumlah akhirnya memilih kabur meninggalkan lokasi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra menyebut keributan dipicu sengketa rumah antara pihak VR selaku penyewa rumah dengan pria berinisial RM yang mengklaim pemilik rumah. Awalnya RM datang bersama sejumlah orang untuk bermediasi dengan VR terkait dengan status sewa rumah tersebut, namun entah apa pemicunya. Namun aksi adu mulut dalam sekejap berubah menjadi bentrokan. Sejumlah orang dilaporkan terluka akibat bentrokan tersebut. Terkait hal tersebut, kami dari Polres Jakarta Pusat menerima 2 laporan dari yang menempati rumah atas nama Ibu VR dan yang diduga menjadi korban dalam video itu atas nama KM. Nah, jadi itu terkait datangnya KM ke rumah tersebut yang ditempati Ibu PR. Nah, kemudian Ibu PR melaporkan ada pengerusakan di pintu rumahnya. Terus kemudian juga saudara RM yang mendatangi rumah juga melaporkan ada dugaan penganiayaan, pemukulan sehingga mengakibatkan korban luka. Dua belah pihak itu siapa dan apa sih penyebab keributan? Saudara RM diduga untuk hadir di sana untuk mencoba mediasi, artinya untuk mencari jalan tengah karena rumah yang ditinggali Ibu VR itu masih menjadi objek sengketa. Kemudian tidak diterima dengan baik dan terjadilah insiden tersebut. Polres Metro Jakarta Pusat telah menerima 2 laporan sekaligus, yakni dari pihak VR dengan laporan pengerusakan pintu rumah dan laporan dari pihak RM dengan tuduhan penganiayaan. Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan dan upaya mediasi guna mencegah bentrokan serupa kembali terjadi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak buah kapal MV Thai Harmony berbendera Hong Kong mengalami kecelakaan kerja pada Selasa malam 16 September 2025. Tim SAR Jakarta segera melakukan evakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Seorang anak buah kapal MV Thai Harmony berbendera Hong Kong mengalami kecelakaan kerja pada Selasa malam 16 September 2025. Korban bernama Li Fei Ye, 41 tahun, terluka pada jari setelah terkena gergaji mesin. Sesaat setelah kapal kargo tersebut meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok untuk berlayar menuju Surabaya. Tim SAR Jakarta segera melakukan evakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim SAR mengerahkan Rigid Buoyancy Boat 01 Jakarta dari Dermaga Basarnas Pantai Mutiara dengan didampingi tenaga medis dari One Care Indonesia serta Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok. Korban tiba di Dermaga Basarnas Pantai Mutiara pada Rabu 17 September 2025 sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa menggunakan ambulans menuju RS Mitra Kelapa Gading untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tiara Dianti, Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar kelas 10 SMK Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban bullying yang diduga dilakukan kakak kelasnya. Korban dipukul secara bersama-sama hingga mengalami patah rahang. Saat ini kondisi korban terbilang cukup serius dan memprihatinkan. Inilah kondisi Abdul Aziz Indrawan, 16 tahun pelajar kelas 10 SMKN 1 Cikarang Barat. Hanya bisa terbaring lemas pasca menjalani operasi akibat rahang kirinya yang patah.
korban harus menerima asupan makanan melalui selang pasca pemasangan pen. Korban menjalani pasang pen pada rahang kirinya setelah mendapatkan perlakuan bullying yang diduga dilakukan kakak kelasnya di sekolahnya. Peristiwa bullying itu terjadi pada 2 September 2025 di lapangan sekolah. Korban diduga melanggar aturan yang dibuat kakak kelasnya hingga korban diduga dikeroyok oleh 13 orang senior. Akibatnya wajah korban mengalami memar serius dan patah rahang. Menurut orang tua korban, Indra Prahasta, pihak sekolah dinilai tidak kooperatif dan terkesan menutupi kasus bullying ini. Hingga kini pihak sekolah belum menjenguk korban meski kondisinya sangat memprihatinkan. Dari anak itu tanggal 2 itu dia dipanggil sama kakak kelas ke sebuah lapangan. Ternyata di sana mereka itu dibawa sekitar lebih dari 10 orang ke lapangan. Mereka itu diposisikan tuh jongkok, terus kepalanya itu menghadap ke langit. Nah, di situ mereka dipukul itu dijongkokin 2 orang, dipukul itu kejejer. Jadi setiap satu orang itu pukul kurang lebih 8-10 kali. Nah, itu bergantian. Orang tua korban berharap para pelaku segera diproses hukum. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi dan saat ini masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Sipo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita kali ini. Saya Tia Radianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.